Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 7A akan menjelaskan materi tentang Toharo. Berikut nama anggotanya: Muhammad Fikri Haikal, absen 25. Muhammad Ibnu Maulana, absen 26. Rifki Fatur Rahman, 37. Salma Farezi, absen 38. Zafran Syamalik Maulana, absen 47. Toharo menurut bahasa artinya bersih, sedangkan menurut istilah syaro toharo adalah bersih dari hadas dan najis. Selain itu, toharo dapat juga diartikan mengerjakan pekerjaan yang membolehkan sholat, berupa wudhu, mandi, tayamum, dan menghilangkan najis. Toharo juga dapat diartikan melaksanakan pekerjaan di mana tak sah melaksanakan sholat kecuali dengannya, yaitu menghilangkan atau mensucikan diri dari hadas dan najis dengan air. Bersuci dari najis dan berlaku pada badan, pakaian, dan tempat. Cara menghilangkannya harus dicuci dengan air suci dan mensucikannya. Dalil tentang Toharo. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang bersuci. Al-Baqarah ayat 122. Tujuan Toharo guna menyucikan diri dari kotoran berupa hadas dan najis, sebagai syarat sahnya sholat dan ibadah seorang hamba. Meraih cinta Allah mendorong manusia untuk bersyukur. Tahara dalam kitab fikih dibagi menjadi dua, yaitu 1. Tahara dari hadas, 2. Tahara dari najis. Tahara dari hadas dalam pembagian hadas dibagi dua, yaitu hadas besar dan hadas kecil. 1. Hadas kecil seperti kentut, 2. Hadas besar seperti janabah. Dalam bersucikan terdapat 3 cara, yaitu wudhu, mandi, dan tayamum. A. Wudhu. Untuk menyucikan dalam hadas atfas besar, sedangkan tayamum untuk keduanya ketika ada sebab yang mengalami untuk melakukan wudhu dan mandi. Tata cara niat tersebut dikerjakan ketika membasuh permulaan bagian muka, artinya dilakukan bersamaan dengan pembasuh bagian muka, tidak sebelum membasuhnya dan sesudahnya. Membasuh seluruh bagian muka. Adapun batasan muka adalah mulai tempat-tempat tubuhnya, rambut kepala sampai bagian bawah dagu dan muka, dari sentil tempat anting-anting telinga kanan sampai telinga kiri. Membasuh kedua tangan, siku-siku, mengusap sebagian kepala, membasuh kedua kaki, mata kaki. Hal membatalkan wudhu. 1. Sesuatu yang keluar dari salah satu dubur atau kubur kecuali mani. 2. Hilang akal sebab mabuk, sakit, gila, ayan, dan lain-lain. 3. Menyentuh orang yang bukan muhrimnya. 4. Menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Mandi. 1. Niat harus bersamaan dengan permulaan fardu, yaitu permulaan sesuatu yang dibasuh dari arah bagian atas dan bawah badan. 2. Menghilangkan najis jika memang terdapat najis pada orang yang mandi. 3. Meratakan air ke seluruh badan. Sunnah mandi: 1. Membaca bismillah. 2. Wudu sebelum melakukan mandi. 3. Sambung menyambung sebagai pengertiannya masalah wudu. 4. Mendahulukan bagian yang kanan daripada yang kiri. Tayamum menurut bahasa ialah menuju, sedangkan syara ialah menyampaikan debu yang suci ke wajah dan kedua tangan sebagai ganti wudhu dan mandi. Syarat-syarat tayamum ada 5. 1. Adanya halangan. 2. Masuknya waktu sholat. 3. Harus mencari air. 4. Terhalangnya memakai air. 5. Harus dengan debu yang suci, tidak dibasahi. Tata cara niat
mengusap muka, kedua tangan sampai kedua siku. Dahulukan yang kanan atas yang kiri. D. Urut. Hal-hal yang membatalkan tayamum. Segala cara sesuatu yang membatalkan wudu. Melihat air. Murtad. Toharo dari najis. Najis menjadi 3 bagian. Najis mukhafafah. Najis yang ringan yaitu air seni anak laki-laki di bawah umur 2 tahun yang belum makan kecuali air susu ibunya saja. Cara mensucikannya cukup dengan percikan air saja pada bagian yang terkena najis tersebut. Najis mutawassitoh. Najis level sedang ialah air kencing, tahi, air mazi, nanah, apapun yang keluar dari lambung, bangkai selain manusia, ikan dan belang, darah selain hati dan limpa dan lainnya. Cara menyucikannya: dihilangkan najis ainiyah terlebih dahulu, yaitu yang berupa warna, bau, serta rasa, lalu dibasuh. Najis mukhaladoh. Najis berat lantaran perlu perlukan khusus untuk membersihkannya atau menyucikannya ialah najis anjing dan babi beserta anakan dari salah satu keduanya. Cara menyucikannya adalah dengan dicuci 7 kali dengan air mutlak dan salah satunya hendaklah dengan air tanah. Demikian tugas video pembelajaran dengan materi Toharoh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.